Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan terus dilakukan. Sejumlah unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kemacetan pun terjadi di sekitar kawasan Taman Puring. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Hingga kini akibat kebakaran, perjalanan Transjakarta rute 13B dan L13E mengalami keterlambatan. Ini merupakan visual di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, di mana personel damkar tengah berupaya memadamkan api. Proses pemadaman telah berlangsung lebih dari 1 jam, saudara. Berdasarkan keterangan dan juga pemaparan dari Kapolres Jakarta Selatan, setidaknya ada 500 kios yang terdampak kebakaran ini. Kebakaran terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Ada 30 unit damkar yang diterjunkan ke lokasi kebakaran serta ada 60 personel yang berjibaku untuk memadamkan api. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV dan juga pengakuan dari salah satu pedagang di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, penyebab kebakaran memang belum diketahui. Dan sampai saat ini juga belum ada informasi ataupun laporan korban luka ataupun korban jiwa. Dan saat ini saudara, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Niko Angriawan yang berada di lokasi kebakaran, tepatnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Niko, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi pemadaman di sana? Apa yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran? Saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini upaya pemadaman dari pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan pemadaman terhadap pasar Taman Puring yang terbakar sekitar pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat tadi. Dan hingga saat ini upaya pemadaman juga masih terus dilakukan, yang mana ada sekitar 500 kios tempat berdagang yang ada di Taman Puring ini terdampak kebakaran yang terjadi sejak beberapa jam lalu. Dan yang bisa ditampilkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari, ini menggambarkan bahwa ada beberapa api yang masih belum bisa dipadamkan, dan barang-barang milik penjual kios seperti sepatu, tas, lalu ada beberapa peralatan olahraga, pick up, dan sekaligus ada beberapa hal lain yang dijual di Taman Puring pada saat ini masih terus dilakukan pemadaman. Dan kalau misalnya kita lihat upaya pemadaman ini seperti tidak menemukan kesulitan apapun ya. Kalau misalnya dari pemadam sendiri, api ini tadi sudah disiram oleh pemadam, namun masih ada api yang muncul kembali. Dan ini masih terus dilakukan pemadaman oleh pemadam. Dan tentunya pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta telah menerjunkan sekiranya 30 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di Pasar Taman Puring saat ini. Dan mobil-mobil tersebut baik itu dari bertekanan rendah, bertekanan sedang, dan juga bertekanan tinggi ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan kalau misalnya terkait dengan penyebab sendiri, ini belum disampaikan langsung oleh otoritas terkait, dan tentunya kita masih menunggu penyelidikan oleh pihak terkait tentunya apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi awal mula kebakaran di Pasar Taman Puring ini terjadi. Dan ada beberapa penjual yang masih mengamankan barang-barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Ini diupayakan terus oleh para warga dan juga pedagang yang ada di sekitar Taman Puring untuk menyelamatkan sekiranya apabila ada barang-barang yang dijajakan yang tadi belum sempat terbakar, ini diselamatkan oleh para penjual tersebut. Dan tentunya aktivitas pemadaman atau upaya pemadaman ini
dibantu oleh warga dan juga ada Satpol PP, lalu kemudian dibantu oleh PPSU dan juga ada beberapa warga yang sempat membantu pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman terhadap Pasar Taman Puring yang terbakar sekiranya sejak pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan Asri, ini yang bisa saya gambarkan sekarang. Ya, Niko. Ini adalah api yang berada di Taman Puring. Ini masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sekiranya ada 60 personil yang melakukan upaya pemadaman saat ini. Asri. Ya, Niko, Anda tadi menyebutkan beberapa pedagang masih berupaya menyelamatkan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan. Tapi apakah ini tidak mengganggu proses pemadaman yang sedang berlangsung? Dan apalagi yang utamanya adalah faktor keselamatan mereka juga karena api masih membara di sana. Ya, kalau misalnya terkait dengan faktor keselamatan tentunya itu sudah disampaikan oleh petugas yang saat ini berjaga, baik itu dari Pol PP maupun itu pemadam kebakaran yang sering kali mengingatkan kepada warga, baik itu warga, pedagang dan juga anak-anak yang ini yang kita lihat ini masih penasaran dengan upaya pemadaman yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran. Dan tentunya pihak dari pemadam kebakaran sendiri dan juga polisi ini hingga saat ini masih terus berjaga untuk menghalangi para warga yang ingin melihat dan tentunya aktivitas warga yang ingin menyaksikan pemadaman di kebakaran Taman Puring tersebut ini juga sangat bisa menghalangi dari petugas yang ingin melakukan upaya pemadaman. Asri. Anda sudah konfirmasikan, Niko, ke petugas terkait, baik polisi ataupun damkar ataupun para pedagang, bisa dipastikan ada berapa kios di sana yang terdampak atau terbakar? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami terima terakhir, Astri dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari petugas, ini ada sekitar 500 kios yang terdampak dari kebakaran yang ada di Taman Puring. Dan kalau misalnya kita bisa ingat-ingat lagi bahwa Taman Puring ini merupakan pasar yang menjual berbagai barang-barang seperti sepatu, baju, lalu ada tas atau fashion ini ya, yang tentunya cukup terkenal di Jakarta Selatan hingga saat ini seperti itu. Dan tentunya kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas terkait, Asri, untuk dampak berapa kios yang akhirnya terbakar akibat kebakaran ini dan tentunya apakah nantinya ada korban jiwa ataukah nantinya ada korban luka, itu tentunya kita perlu konfirmasi dari otoritas terkait, Asri. Sudah hampir 2 jam proses pemadaman berlangsung. Saat ini ada perbedaan kan, Niko, dengan awal laporan Anda tadi yang menyebutkan masih ada beberapa titik api, masih ada api yang membakar begitu, yang membara, kemudian sedang diupayakan untuk dipadamkan oleh petugas pemadam. Apakah sekarang sudah ada perkembangan, Niko? Kalau misalnya sesuai dengan gambar yang Anda lihat, yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari saat ini, Asri dan juga saudara, tentunya api ini masih terlihat menyala ya. Belum ada perkembangan yang signifikan dari upaya pemadaman ini, Asri. Namun yang pasti kita harapkan tentunya api ini bisa cepat dipadamkan. Baik itu dari dalam maupun dari luar, dan tentunya selain memberikan efek kemacetan akibat dari kebakaran ini, Asri dan juga saudara, tentunya dari koridor 13 sendiri atau perjalanan Transjakarta ini juga sempat terhambat imbas dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada saat ini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, Asri. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini jam operasionalnya sampai jam berapa, Niko? Sudah Anda pastikan? Dan apakah masih ada kegiatan atau aktivitas jual beli di sana? Ini mengingat juga untuk mengetahui apakah ada korban atau tidak dalam insiden kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Niko. Tentunya kalau misalnya sepengalaman saya ya, Asri dan juga saudara, yang mana kalau misalnya Pasar Taman Puring ini sendiri beroperasi sejak pagi ya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Dan tentunya imbas dari kebakaran ini, tentunya tadi kita lihat kondisi pasar juga listriknya sudah padam.
dan tentunya barang-barang yang tentunya kemungkinan masih bisa diselamatkan sudah dibawa oleh para penjualnya untuk diamankan dari kebakaran. Dan kalau misalnya terkait dengan aktivitas jual beli sendiri, ini semenjak kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring itu sendiri juga langsung di stop oleh petugas pemadam kebakaran untuk memudahkan upaya pemadaman di Pasar Taman Puring ini. Asri. Jadi sebetulnya masih beroperasi ya di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat atau di waktu kebakaran itu terjadi? Ya, tentunya bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya jam buka dari Pasar Taman Puring itu sendiri mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tutup pada malam hari, dan bisa dipastikan bahwa di jam tersebut saat kebakaran terjadi, aktivitas jual beli dari Pasar Taman Puring ini masih berlangsung dan juga kegiatan berdagang juga masih berlangsung. Dan tentunya semenjak kebakaran itu terjadi, para petugas langsung melakukan penghentian aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring. Asri. Ya, tadi juga sebelum Anda tiba di titik lokasi kebakaran, Anda sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi kebakaran, di mana di jalan Anda perlihatkan, juru kamera Kompas TV juga memperlihatkan bahwa terjadi kemacetan, kepadatan lalu lintas begitu. Nah, ada juga yang terdampak akibat kebakaran ini, yakni rute-rute Transjakarta, beberapa diantaranya adalah rute 13B dan juga rute L13E yang terdampak. Kemudian pengguna jalan lainnya juga tentu terdampak. Ini apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau jalan alternatif yang ditawarkan oleh polisi yang bisa Anda informasikan, Niko? Ya, tentunya Asri dan juga saudara, sebelum kami tiba di lokasi saat ini, tadi kami sempat turun di Jalan Kiai Maja, yang mana dari arah lampu merah Kejaksaan Agung tadi juga sempat ada petugas yang menyatakan bahwa jalan menuju ke arah Taman Puring atau ke arah Ciledug ini sudah ditutup imbas dari terjadinya kebakaran di Taman Puring. Dan tentunya baru di Simpang Barito ini tadi ada petugas yang melakukan pengalihan arus karena aktivitas pemadam kebakaran itu sendiri truk-truknya ini sudah memakan satu jalur seperti itu, dan tentunya tidak memungkinkan lagi para pengguna jalan untuk melalui jalan dari arah Kejaksaan Agung menuju daerah Ciledug tersebut. Dan tentunya dari arah kalau misalnya berkaitan dengan dari Taman Puring ini sendiri, untuk menghindari imbas dari kebakaran ini, tentunya masyarakat bisa langsung memutar dari arah Kejaksaan Agung ini lewat Bulungan, dan tentunya ini untuk menghindari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring itu sendiri. Dan tentunya belum ada informasi lebih lanjut kapan jalan di Jalan Kiai Maja tersebut nantinya akan dibuka untuk aktivitas pengguna jalan atau arus lalu lintas yang normal kembali. Dan tentunya di Jalan Kiai Maja sendiri, Asri dan juga saudara, kalau misalnya bisa saya gambarkan, jalan tersebut merupakan jalur yang cukup padat oleh para pengguna arus lalu lintas, karena di jam 18.02 tepatnya saat kebakaran terjadi ini, saat terjadi kepadatan arus lalu lintas karena jam pulang kerja atau jam pulang kantor. Ditambah dengan adanya bencana kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring saat ini, tentunya hal tersebut menambah runyam atau ruwet dari arus lalu lintas yang terjadi. Dan kita harapkan kebakaran bisa cepat padam, bisa cepat usai, dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, nanti aktivitas jual beli juga bisa kembali dilakukan pada esok hari tentunya, dan tentunya arus lalu lintas bisa normal kembali di hari ini. Asri. Ya, saya ingin kembali memastikan, Niko, apakah Anda sudah berbincang dengan salah satu pedagang ataupun warga sekitar di sana? Apakah ada yang melaporkan korban luka, korban hilang, ataupun juga korban jiwa di sana? Ya, Asri dan juga saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini, para pedagang ini juga masih terlihat mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan ya, Asri. Ini normal atau biasa dilakukan apabila terjadi kebakaran di pasar, tentunya apabila ada barang-barang yang kemungkinan masih bisa diselamatkan, ini akan terus diupayakan oleh
para penjual tersebut untuk nantinya bisa menyelamatkan barang-barang tersebut. Dan terkait dengan korban sendiri atau korban luka ini belum ada informasi resmi dan juga kronologinya juga masih belum bisa disampaikan secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran. Dan kita masih menunggu konfirmasi dari otoritas terkait mengenai sebab-sebab kebakaran dan juga terkait dengan korban luka ataupun korban meninggal dunia. Ini masih menunggu dari keterangan dari otoritas yang terkait. Asri. Baik Niko, kami akan kembali perbarui informasi dari lokasi kejadian bersama Anda di sana. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Saudara, kita sama-sama simak pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Lilipali terkait kondisi kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta terkini. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari kios yang sudah bisnis. Jadi jalan dia dan kita jadi kita karena di dalam kan ada banyak kios yang sudah ditutup juga karena sudah biasa sudah putus jalan dan belum padamkan. Sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? Ada sekitar 500. Kami pilih 500 kios. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan breaking news Kompas TV terkait kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Informasi terkini, saudara, titik api sudah terlokalisir dan api sudah mulai bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang melakukan upaya pemadaman di sana. Serta kami mendapatkan informasi adanya laporan lantai 2 di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan yang ambruk, saudara. Dan tadi berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan, ada sekitar 500 unit kios di Pasar Taman Puring yang terdampak ataupun terbakar akibat insiden ini. Serta para pedagang ini, beberapa di antara mereka masih berupaya untuk menyelamatkan barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Serta terkait ada tidaknya korban, baik itu korban luka ataupun korban jiwa, ini masih belum ada laporan yang menyatakan bahwa adanya korban dalam insiden ini. Namun terkait dengan penyebab kebakaran ini akan diidentifikasi setelah proses pemadaman selesai dilaksanakan, dan saat ini pemadaman menjadi fokus utama para petugas dalam menuntaskan ataupun juga memadamkan kebakaran yang terjadi. Kebakaran ini terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat, saudara. Kalau dari keterangan ataupun juga penjelasan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang sedang memantau di lokasi, bahwa di waktu kebakaran pukul 18:02 waktu Indonesia Barat itu masih ada aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring. Karena kalau berdasarkan jam operasional yang berlaku, Pasar Taman Puring ini buka dari pukul 8 pagi sampai malam. Dan ada 30 unit damkar serta 60 personel pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Akibat insiden ini, saudara, tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pedagang yang memiliki kios di Pasar Taman Puring, tapi juga ada dampak lain yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan di sekitar lokasi kejadian. Misalnya di kawasan Jalan Kiai Maja, kemudian untuk lalu lintas Transjakarta juga terdampak dari arah CSW Kejaksaan Agung, begitu terdampak, dan ada 2 rute juga ini yang mengalami keterlambatan akibat insiden kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, yakni Transjakarta rute 13B dan Transjakarta rute L13E yang mengalami keterlambatan. Dan ini tentu saja berdampak pada masyarakat, bagi pengguna jalan juga akibat kebakaran yang terjadi.
Dan hingga kini proses pemadaman masih dilakukan, masih terus berlangsung. Kapolres Jakarta Selatan tadi juga menyebutkan bahwa pemadaman menjadi fokus utama petugas saat ini. Setelah selesai dilakukan proses pemadaman tersebut, barulah akan diselidiki apa kemudian penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan. Dan berdasarkan informasi jurnalis Kompas TV yang memantau di sana, pemadaman berlangsung lancar, relatif tidak ada kendala, sumber air bisa didapat, akses juga tidak sulit, dan pemadam atau petugas pemadam kebakaran yang berjibaku di sana, yang bertugas di sana juga terus bergotong royong memadamkan api serta menghimbau warga yang ada di sekitar lokasi untuk tertib, untuk tidak berada di dekat lokasi demi memudahkan proses pemadaman yang sedang berlangsung. Dan saudara, berdasarkan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, sejauh ini ada 500 kios di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan yang terdampak akibat kebakaran ini. Kemudian ini merupakan visual yang menunjukkan para pedagang tadi menyelamatkan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan tentunya sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya korban hilang, korban luka maupun juga korban jiwa. Tapi petugas yang tengah bertugas di lokasi tentu terus mendata, terus melakukan pemadaman juga dan memastikan segala proses yang tengah dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan kembali pantau bagaimana kondisi terkini di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Muhammad Jamzari di sana. Niko, bisa Anda kembali ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Tadi saya sempat mendapat informasi bahwa api sudah mulai bisa dipadamkan. Bagaimana, Niko? Ya, Astrid dan juga saudara, yang bisa saya gambarkan saat ini untuk upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini masih terus dilakukan. Ada beberapa barang yang masih dievakuasi oleh para pedagang, lalu kemudian yang bisa saya gambarkan ada sekitar 30 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan, baik itu dari pemadam dengan tekanan rendah, lalu tekanan medium atau tekanan sedang, lalu ada tekanan tinggi. Ini sudah berada di lokasi tentunya untuk saling berkoneksi atau sambung menyambung selang seperti itu ya. Lalu kemudian untuk memadamkan Pasar Taman Puring yang saat ini sudah terbakar. Dan informasi yang telah kami terima di lapangan, Astrid dan juga saudara, bahwa Taman Puring ini terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai 2 di Pasar Taman Puring ini, Astrid dan juga saudara, telah rubuh akibat dari kebakaran itu sendiri, dan juga titik api ini masih terfokus di tengah Pasar Taman Puring itu sendiri. Dan kemudian ada sekitar 60 personel pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api di kebakaran Taman Puring pada saat ini, dengan alamat kalau misalnya lihat pasti ini adalah di Jalan Kiai Maja di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan ini masih terus dipadamkan, upaya pemadaman masih terus dilakukan. Api di belakang saya juga masih terlihat masih menyala di bagian tengah Pasar Taman Puring itu sendiri, dan kurang lebih ada sekitar 500 kios pedagang yang terkena dampak dari kebakaran Taman Puring itu sendiri. Dan hingga saat ini personil juga masih terus ditambah untuk nantinya bisa dilakukan pemadaman. Tidak hanya pemadam kebakaran itu sendiri, tadi ada dibantu oleh BPBD, lalu dibantu oleh relawan damkar, dan tentunya kita harapkan upaya pemadaman yang masih terus dilakukan ini api cepat padam dan juga bisa menormalkan situasi dan kondisi yang ada di sekitaran Pasar
Taman Puring saat ini, Asri. Ya Niko, lalu sebelumnya juga ada visual para pedagang ini hilir mudik begitu, ada yang keluar masuk, ada yang mengamankan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan, dan juga ada beberapa yang ada di depan lokasi kejadian, lokasi kebakaran begitu Niko. Lalu apa cerita dari para pedagang saat ini? Kalau yang bisa saya sampaikan, tadi kita sempat mengobrol kepada beberapa pedagang yang saat ini sedang meratapi kios-kios mereka yang sudah terlanjur terbakar, dan mereka menceritakan kronologis bahwa kebakaran tadi terjadi sekitar habis maghrib begitu, dan mereka tidak mengetahui bagaimana proses kebakaran itu terjadi. Namun ketika salah satu pedagang ini rampung melakukan sholat maghrib, dia langsung melihat api di kios kios di Pasar Taman Puring ini sudah dilalap oleh si jago merah dan itu sendiri, dan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para pedagang, kemudian langsung melakukan pemanggilan atau penelponan untuk memanggil pemadam kebakaran untuk nantinya langsung datang dan melakukan upaya pemadaman. Dan hingga saat ini yang bisa saya gambarkan, ada beberapa warga yang masih menyaksikan atau menonton upaya proses pemadaman, dan tentunya tadi juga mendapat atensi dari petugas pemadam kebakaran bahwa aktivitas mereka menyaksikan proses pemadaman api di kebakaran Pasar Taman Puring ini cukup bisa dibilang menyulitkan dari upaya pemadaman itu sendiri, dan tadi sempat dilakukan dibilangin lah, bahasanya seperti itu, bisa dibilang dibilangin untuk menghindar atau minggir sedikit dari kawasan Pasar Taman Puring, dan tentunya untuk memudahkan prosesi pemadaman yang melanda di Pasar Taman Puring pada saat ini, Asri. Tadi juga para pedagang sudah diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran karena proses pemadaman masih berlangsung, dan juga mengingat untuk menjaga keselamatan mereka. Lalu ada beberapa tadi yang seperti yang saya sudah sebutkan, ada beberapa pedagang yang menyelamatkan barang jualan mereka dari dalam menuju luar. Anda tahu kemana barang-barang tersebut diamankan, Niko? Ya, Astrid dan juga saudara, kalau misalnya tadi ada beberapa pedagang yang masih mengamankan barang dagangannya yang terdampak dari kebakaran di Pasar Taman Puring ini sendiri. Barang-barang tersebut yang tadinya diamankan ke tempat aman di depan Pasar Taman Puring, namun berdasarkan instruksi dari tim pemadam kebakaran, akhirnya mereka memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan ke pasar lokasi yang tidak jauh dari Pasar Taman Puring itu sendiri, dan ruko-ruko di kawasan Taman Puring ini sendiri juga masih ada yang belum terdampak, dan tentunya mereka melakukan penyelamatan terhadap barang-barang dagangan mereka ini ke tempat yang lebih aman, seperti menaruh barang-barang tersebut ke ruko yang lebih aman dan belum terdampak kebakaran, dan tentunya nantinya bisa mereka amankan untuk nantinya apabila situasi dan kondisi sudah kondusif kembali, dan tentunya barang-barang tersebut yang sudah diselamatkan bisa dijual kembali. Asri. Apakah sudah ada informasi terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan mungkin terkait kebakaran ini, Niko? Ya, kalau misalnya informasi terbaru belum ada dari pihak terkait, baik itu dari Polres Jakarta Selatan ataupun pihak dari pemadam kebakaran mengenai mungkin ada jumlah korban luka ataupun korban tewas. Dan tentunya kalau misalnya berdasarkan informasi awal yang telah kami terima di lapangan, ini ada sekitar 500 kios yang terdampak kebakaran, dan kalau misalnya berdasarkan pengamatan saya di lapangan, ini kondisi pasar yang tadinya terdiri dari 2 lantai, ini sudah rubuh lantai 2-nya, dan fokus dari titik api dan upaya pemadaman ini difokuskan di tengah Pasar Taman Puring. Dan kemudian selain itu ada beberapa pemadam kebakaran yang personilnya sekiranya saat ini sudah ditambah menjadi 85 personil dengan 30 Baik, mobil Niko, pemadam kita kebakaran. akan lihat dan simak Dan pernyataan terkini dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Puring kebakaran
dan kami sampaikan bahwa kurang lebih 500 unit kios yang ada di Pasar Taman Puring ini semuanya ludes terbakar. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran dan petugas Polri berusaha dan TNI berusaha untuk mengamankan TKP, memadamkan api. Untuk 34 unit mobil pemadam kebakaran telah digerakkan dan kita lihat bersama bahwa di bagian tengah dari Pasar Taman Puring ini masih ada api yang menyala. Kami dari pihak terkait bersama pihak terkait akan berusaha terus untuk memadamkan api. Untuk kebetulan Pasar Taman Puring ini bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru. Dengan demikian kebetulan ruang tahanan itu berdekatan dengan posisi kebakaran ini, sehingga tahanan sebanyak 4 orang yang ada di Polsek Kebayoran Baru kita evakuasi ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ada berapa tahanan? Ada 4 tahanan, semuanya laki-laki, sudah kita evakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pak, kalau ada laporan awal ini titik api bermula dari mana ya Pak? Untuk titik api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api, itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan waktu operasional dari Pasar Taman Puring ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Api itu udah mulai terlihat oleh salah satu pemilik toko. Keluar dari asap terlihat dari salah satu toko yang sudah tutup di tengah. Kita belum bisa pastikan itu toko jualan pakaian ataupun celana ataupun sepatu ataukah elektronik. Mengenai penyebab kebakaran ini yang bisa menjelaskan nanti ahli. Kami akan langkah pertama yang kita harus lakukan sebagai aparat kepolisian, TNI maupun pemadam kebakaran adalah kita bagaimana berusaha untuk memadamkan api dan bagaimana kita melokalisir TKP supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Tokonya apa Pak? Sampai saat ini belum teridentifikasi toko yang bermula dari api yang asap yang keluar dari salah satu toko yang sudah tutup itu toko menjual apa. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Korban luka atau korban jiwa? Untuk memastikannya itu kita harus olah TKP. Sedangkan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api dan membuat status quo daripada TKP itu sendiri. Tapi dari informasi yang beredar, mudah-mudahan dan kita doakan tidak ada terjadi korban jiwa. Pak, ini kan jika dilihat api sangat besar Pak ya. Memang di dalam ini apa aja sih Pak, material apa aja sih Pak yang sangat semuanya lengkap ya. Kan di dalam itu ada sepatu kan karet. Ada juga pakaian, celana, jeans dan sebagainya, ada juga elektronik. Jadi memang api mudah menjalar dan sulit dipadamkan karena bahan-bahan yang terdapat di dalam Pasar Taman Puring ini adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Siap. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak. Kalau untuk situasi Mengenai dengan arus lalu lintas, kami sudah rekayasa lalu lintas, kita sudah alihkan, namun memang banyak juga yang berusaha datang untuk menonton warga masyarakat. Untuk itu kami himbau warga masyarakat agar menghindari dari arah menuju Taman Puring. Dan warga masyarakat yang berada di sekitar ini juga jangan sampai mengganggu atau menghalangi petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Lilipali menyampaikan bahwa dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan juga berdampak terhadap Polsek Kebayoran Baru, di mana letak dari ruang tahanan ini berada di dekat dari Pasar Taman Puring, sehingga tahanan ini perlu dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan tadi berdasarkan keterangan salah satu pedagang yang mengaku ini telah melihat asap
keluar dari salah satu toko yang sudah ditutup. Tapi kembali penyebab kebakaran tentunya baru bisa dinyatakan dan ditentukan setelah proses pemadaman dilakukan serta olah TKP dan juga melibatkan ahli yang nantinya akan menelisik apa yang menjadi penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.